di hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. 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 Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal 3 dimulai dari ayat 9 dan diakhiri di ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita demikian dituliskan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang memuliakan Tuhan dengan cara beribadah. Ada orang memuliakan Tuhan dengan ucapan puji Tuhan, haleluya. Bahkan ada orang memuliakan Tuhan dengan melakukan pujian. Demikian juga ada orang memuliakan Tuhan dengan berdoa. Pada prinsipnya tidak salah. Namun kadangkala yang mereka lakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Ketika saya berdoa, saya akan berdoa di gereja, di luar gereja tidak berdoa. Ketika saya mau memuliakan Tuhan dengan nyanyian, saya lakukan itu dengan menyanyi seperti biasa kita bernyanyi. Tetapi perjalanan hidup saya bukan menjadi lantunan nyanyian menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan hadir. Artinya banyak orang Kristen rindu memuliakan Tuhan dan bahkan sering melakukan itu di tengah-tengah kehidupan. Tetapi apakah di saat seseorang memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang hadir di dalam hidupnya? Itu yang mau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui nats khotbah kita pada siang hari ini, di mana Raja Salomo memberikan satu nasihat kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang beriman, supaya mereka memuliakan Tuhan dengan harta. Memuliakan Tuhan dengan harta. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita mendengar nats khotbah kita hari ini, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mampukah kita mengamini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Amin. Sedikit ini bilang. Karena apa? Karena memang sulit. Apa itu? Sulit, sangat sulit. Uang 10.000 sangat besar kalau kita antarkan ke kotak persembahan. Betul? Tetapi sangat sedikit, sangat kecil kalau kita bawa ke mall. Uang 100.000 sangat sayang kita hantarkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bawa ke mall, kurang 100.000. Di saat Tuhan meminta kepada kita mempersembahkan apa yang sudah Dia berikan untuk mendukung, untuk menunjukkan bahwa berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ada. Tapi kalau dibawa ke mall 500.000 nggak perlu berpikir. Setuju? Hanya traktir teman makan saja lebih dari 500.000. Nggak mikir warung masuk. Firman Tuhan hari ini mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sebahagian kecil di tengah-tengah kehidupan kita sulit kita memberikan. Jangankan singadongan, jangankan harta, jangankan rupiah-rupiah. Hidup kita sebagai orang Kristen pun sangat sulit kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa yang dikatakan? Banyak orang Kristen merasa ketika mendengar firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ternyata orang Kristen tidak boleh hidup dalam kemewahan. Siapa bilang boleh? Silakan. Tuhan tidak pernah melarang orang Kristen hidup dalam kemewahan. Yang dilarang oleh Tuhan hidup dalam berfoya-foya. Hidup melebihi daripada batas kemampuan. Karena apa? Karena ketika seseorang hidup berfoya-foya, maka disitulah dia mengatakan bahwa tidak mampu mengontrol harta yang dia miliki. Artinya, jadi harta itulah yang menguasai dia. Jadi harta itulah yang mengkontaminasikan dia. Jadi harta itulah yang mengarahkan dia jatuh ke dalam pencobaan. Padahal harta yang dia miliki itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa, yang dimana berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa itu Tuhan berikan, Tuhan curahkan ke tengah-tengah kehidupan orang Kristen agar orang Kristen mampu menggenapi rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih.
diberkati untuk memberkati, diberkati untuk memberkati. Sama seperti keadaan Laut Galilea yang ada di Israel. Oke, ada dua laut kan? Laut Galilea sama Laut Mati. Kedua-duanya menerima air dari Sungai Yordan. Tetapi hanya satu yang mau memberi, yang satu hanya cukup dihapus saja katanya. Ya mungkin Bapak Ibu boleh coba jalan-jalan ke sana. Saya belum pernah ke sana, hanya pernah